Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wasyukra lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan pendapat. Saya ingin menggarisbawahi kata pendapat, karena pendapat itu selama bersifat manusiawi, kecuali dari Allah dan Rasulnya, maka bisa salah, bisa benar. Dan karenanya kita jangan pernah mengambil sebuah pendapat manusia secara absolut. Kecuali memang itu adalah ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena penerimaan keduanya didasarkan kepada iman. Sementara penerimaan sebuah pendapat manusiawi itu selalu berdasarkan logika dan argumen kemanusiaan kita. Dan kalau kita berbicara tentang logika manusia, argumentasi manusia, maka pasti ada dua kemungkinan. Bisa benar dan sejalan dengan kebenaran mutlak yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan bisa keliru. Tapi selama itu adalah pendapat yang disampaikan secara jujur, secara murni dan dari hati yang ikhlas, maka pendapat itu selalu dihargai dalam agama kita. Yang namanya ijtihad. Misalnya, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, "Man ijtahada fa ashab, falahu ajran." Siapa yang berijtihad dan benar, maka baginya 2 pahala. Tapi sebaliknya, siapa yang berijtihad dan salah, tetap rupanya diberikan pahala, tapi cuma setengah 1. Artinya apa? Kesalahan kita dalam berpendapat selama memang ditujukan untuk sebuah tujuan yang baik, ikhlas dan jujur, maka itu selalu mendapat penghargaan dan tempat yang baik dalam tatanan ajaran agama kita. Maka dalam Islam itu supresi pemikiran, tekanan intelektualitas tidak pernah terjadi. Karena Islam ini adalah agama tabiat kemanusiaan kita dan sejalan dengan the nature of our humanity, tabiat kemanusiaan kita yang selalu ingin independen dalam berpikir. Dan itu merupakan bagian dari khalqullah, bagian dari tabiat penciptaan kemanusiaan kita yang memang diciptakan dengan kapasitas pemikiran yang independen. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha itu adalah ungkapan pertama bahwa setiap manusia itu memiliki independensi di dalam berpikir. Maka kata pendapat ini perlu untuk kita sikapi selalu dengan bijak. Jangan kita pernah bersikap fanatis kepada pendapat seseorang, bagaimanapun penghormatan kita kepada seseorang itu. Karena fanatisme menjadikan kita buta. Dan kebutaan itu adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan Islam yang memang rasional dan logis. Maka pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah pendapat tentang sebuah isu yang sedang diperbincangkan oleh dunia kita sekarang. Dan masalah itu atau isu itu adalah isu tentang Hagia Sophia atau Ayam Mosque yang sekarang ini direncanakan dirubah
dari sebuah gedung museum menjadi masjid oleh pemerintahan Turki. Tentu sebagai umat Islam, saya menjadi bahagian dari mereka yang senang, bahagia, bangga tentunya. Tapi sebagai bahagian dari pelaku yang berusaha untuk menyampaikan Islam ini dengan wajah yang mencoba membalik dari wajah-wajah stigmatize yang distigmakan itu dengan ragam stigma, tentu kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi di satu sisi sebagai seorang muslim kita ingin melihat masjid. Kita ingin melihat kembalinya kebesaran sejarah yang pernah dibuat oleh Al-Fatih Mehmed II yang membuka Konstantin ketika itu. Seorang panglima muda yang gagah berani. Tentu kita ingin melihat bahwa di tempat itu ada ubudiyah, penyembahan kepada Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Tapi lalu kemudian kita terfikir kepada beberapa hal yang boleh jadi menjadi sebuah pertimbangan untuk kita semua. Dan ini yang saya istilahkan sebagai pendapat. Jangan salah memahami bahwa jangan sampai saya tidak menjadi bahagia dan senang, bahkan bangga dengan dirobahnya museum itu menjadi masjid. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah perspektif yang lain, yang bisa menjadi pertimbangan kita. Sebab kerap kali kita umat Islam ini, ketika melihat sebuah permasalahan, maka yang kita kedepankan itu adalah pertimbangan-pertimbangan emosional. Pertimbangan-pertimbangan sentimen dan rasa. Sehingga terkadang kita lupa bahwa di balik dari isu itu ada hal-hal lain yang sesungguhnya harus kita pertimbangkan untuk kepentingan yang lebih jauh dan lebih besar lagi ke depan. Sehingga bagaimanapun juga emosi kita, rasa kita, sentimen kita, itu perlu dibarengi dengan pemikiran yang logis dan rasional. Saya tidak mengatakan bahwa yang berpendapat lain tidak rasional dan tidak logis. Karena tentu ketika seseorang menyampaikan pendapat pasti merasa rasional dan logis. Dan itu tidak ada masalah. Itulah manusia. Terkadang kita melihat satu isu dari perspektif atau angle yang berbeda. Sehingga terkadang selama itu manusiawi nampak seperti ada beberapa kebenaran atau wajah kebenaran yang satu. Karena itu penafsiran dari kebenaran yang mutlak. Yang satu mutlak itu hanya kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Tapi selama itu adalah pendapat dari manusia, maka itu adalah angle tertentu yang kita ambil. Nah, saya dari perspektifnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang bahkan pelaku dakwah insya Allah, tentu ingin melihat bahwa museum ini berubah menjadi masjid agar banyak lagi orang yang beribadah di tempat ini, mengesahkan Allah, dan tentunya menjadi bagian dari catatan kegemilangan sejarah atau kembalinya rasa sentimen Fathah Konstantinopel, pembukaan Konstantinopel itu. Saya kira tidak ada orang Islam yang tidak ingin merasakan itu. Tapi lalu kemudian saya terfikir setelah melakukan perenungan-perenungan, refleksi tentang pertama kita berpikir ya, secara sejarah gedung Hagia Sophia ini kan memang sudah kerap kali berubah dari dulu. Kita kenal bahwa gedung ini pertama kali dibangun oleh umat Kristen Bizantium ketika itu. Dan ini adalah gedung katedral mereka yang pertama dari tahun 537 hingga 1054. Jadi cukup lama menjadi gedung katedral atau pusat penyembahan Kristiani Bizantium ketika itu. Lalu ketika Kristen Yunani bangkit, ya, Ortodoks Yunani ketika itu,
mereka mengambil alih ini menjadikannya sebagai gereja katedral. Jadi dari satu sekte Kristen ke sekte Kristen yang lain. Di tahun 1054 hingga 1204. Ini dikuasai oleh Kristen Yunani Ortodoks. Ya. Lalu kemudian pada tahun 1261, ya, gedung ini kemudian terjatuh ke tangan, yang tadinya itu adalah Roman Katolik. Ya. Jadi tahun 1204 hingga 1261, gereja ini dikuasai oleh Katolik Roma. Ya. Dari Kristen Bizantium yang pertama kali. Dan di tahun 1261 jatuhlah gereja ini kembali ke Ortodoks Yunani, ya, dan dijadikan sebagai gereja katedral atau pusat gereja penyembahan ketika itu oleh Kristen Yunani. Hingga tahun 1453. Pada tahun 1453, kekuasaan Khilafah Utsmaniyah atau Ottoman Empire begitu sangat kuat. Seorang panglima muda yang bernama Al-Fatih ketika itu menaklukkan Konstantinopel. Dan juga kota itu dirubah menjadi Istanbul. Ya. Perubahan nama kemudian, gereja yang tadinya dikuasai oleh Ortodoks Yunani itu dirubah menjadi masjid. Dan disebutlah sebagai Ayah Masjid, Masjid Ayah. Jadi perubahan ini memang bukan pertama kali. Dari kalangan Kristiani saja, dari satu sekte ke sekte yang lain itu berubah dari masa ke masa. Lalu kemudian jatuhlah Ottoman Empire ini, ya, karena satu dan lain hal meredup kejayaan Khilafah Utsmaniyah atau Ottoman Empire. Tiba-tiba Turki kemudian dikuasai oleh kaum liberal sekuler di bawah pimpinan Kemal Atatürk. Maka pada tahun 1935 masjid ini oleh Kemal Atatürk yang sekuler itu, yang kita kenal bahwa Turki betul-betul mengalami sekularisme yang sangat luar biasa, hingga bahasa azan pun diganti dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Ya. Maka tahun 1935 kemudian museum ini masjid ini dirubah menjadi sebuah museum hingga saat ini. Jadi kita melihat konversi ini terjadi terus-menerus. Sebuah perjalanan sejarah yang terjadi pada gedung ini. Nah, hingga pada bulan Juni ini kita dengarkan bahwa pemerintah Turki setelah melalui pengadilan dan diputuskan oleh pengadilan bahwa museum ini kemudian akan dirubah kembali menjadi masjid. Catatan yang kemudian timbul di benak kita adalah, pertama, dari segi perspektif hukum Islam dulu. Ya tentu ini bisa menjadi sebuah isu yang diperdebatkan. Kita melihat bahwa ini pernah menjadi sebuah gereja, tentu milik Kristiani. Dengan sekte-sekte yang kita sebutkan tadi, minimal ada 3, Kristen Bizantium, kemudian ke Greek Yunani Ortodoks, lalu kemudian ke Roma, Katolik Roma, lalu kembali lagi ke Yunani Ortodoks. Lalu kemudian menjadi masjid setelah diambil alih oleh Ottoman Empire. Pertanyaan yang kemudian timbul secara syar'i. Apakah apa yang dilakukan oleh Panglima yang sangat mulia, yang sangat kita hormati bersama, Al-Fatih ketika itu, bisa dijustifikasi, dibenarkan secara syar'i, bahwa sebuah gereja, karena sebuah kota ditaklukkan itu, lalu kemudian ditransfer menjadi sebuah masjid. Dan ini sebuah catatan saja. Apalagi kalau memang ketika itu masih ada umat Kristiani di sekitar itu. Nah tentu ini sebuah catatan yang perlu kita diskusikan.
Karena dalam pemahaman saya sendiri, ajaran agama kita ini melarang ya, untuk mengambil rumah ibadah orang setelah sebuah tempat atau kota misalnya itu ditaklukkan. Dan itu yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau masuk ke Yerusalem, dan sejarah yang sangat dicatat oleh tinta emas kita dalam perjalanan sejarah Islam ini, beliau kemudian melakukan inspeksi ke beberapa tempat di Yerusalem, salah satunya sebuah gereja. Dan tiba-tiba di saat di gereja itu masuk waktu asar dalam sejarah ini. Pembesar gereja itu mengatakan, wahai Umar, silahkan kalau mau sholat di tempat ini silahkan. Justru Umar radhiyallahu anhu menolak untuk sholat di gereja itu dan kemudian memilih untuk keluar dan sholat di sebuah tempat, dan itu yang kemudian menjadi Masjid Umar di Yerusalem. Catatan sejarah mengatakan bahwa beliau menolak itu bukan karena secara syar'i tidak dibenarkan untuk sholat dalam gereja ini selama tidak menyembah patung. Tapi beliau menolak justru jangan sampai ada asumsi dari kalangan umat Islam bahwa gereja ini sudah diambil alih oleh umat Islam dan ditandai dengan sholatnya Umar. Artinya apa? Ada catatan sejarah yang tegas bahwa ketika terjadi sebuah penaklukan sekalipun, dan ini penaklukan secara militer karena pasti Umar datang untuk menerima kunci kota tersebut karena ditaklukkan. Ya, kekuatan Roma ketika itu ditaklukkan oleh militer atau prajurit Muslim. Maka ini penaklukan. Tapi toh gereja itu tidak diambil alih oleh Umar dan dirubah menjadi masjid. Apakah ini bisa menjadi sebuah catatan bahwa ketika terjadi sebuah penaklukan, seharusnya gereja tidak dirubah menjadi masjid? Ini diskusi yang harus kita kembangkan. Dan ini kemudian merujuk kepada praktek beberapa pahlawan yang lain. Seperti Khalid bin Walid ketika di Syria ketika itu menaklukkan gereja, salib pun tidak disentuh. Gereja tetap terjaga. Tapi jauh lebih mendasar lagi. Bahkan Al-Quran mengatakan peperangan yang terjadi dalam Islam itu, bahkan dalam suatu situasi perang sekalipun, dan ada rumah-rumah ibadah, ya, apakah itu gereja, sinagog, temple, apapun itu bentuknya, dan masjid tentunya, maka mereka semua ini harus dijaga keutuhannya. Keutuhan di sini artinya tentu tidak dirusak, dan keutuhan yang dimaksud juga boleh jadi tidak dirubah menjadi rumah ibadah yang lain. Ini sekedar menggelitik pemikiran kita agar kita bisa coba berpikir secara lebih kalem ya barangkali, tidak terlalu emosi dan sentimental di dalam melihat sebuah permasalahan. Jadi ini isu yang pertama yang harus dipikirkan. Apakah memang Al-Fatih ketika itu dengan segala penghormatan kita kepada beliau, Allahu yarhamhu, mudah-mudahan Allah menerima ke dalam surganya, dengan perjuangan yang sangat luar biasa, patriotisme ya yang sangat luar biasa, penghormatan kita luar biasa. Tapi apakah sikap beliau ketika itu merubah gereja menjadi masjid terjustifikasi ya di dalam pandangan hukum Islam? Ini sesuatu yang bagi kita perlu kita diskusikan secara dingin, secara rasional, secara logis, dan terbuka. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua, memang kita harus melihat segala sesuatu yang kita ambil itu dari perspektif manfaat dan mudarat ya. Karena dalam usul fikih disebutkan bahwa dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil manafi'. Mencegah sesuatu yang bisa merusak itu harus dikedepankan ketimbang untuk mendapatkan manfaat-manfaat. Kalau kita melihat membuka masjid, ya dirubah dari sebuah museum menjadi masjid. Pertanyaannya adalah manfaatnya kira-kira apa?
apakah masjid di Istanbul itu kurang? Ternyata hanya beberapa meter dari gedung itu ada Blue Masjid kan. Ada masjid hijaunya Istanbul yang sangat terkenal itu. Dan begitu banyak masjid yang indah-indah di Istanbul. Apakah memang begitu sangat penting diperlukan untuk gedung ini menjadi masjid bagi umat Islam di Istanbul? Nah, tentu ini kita sampaikan untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan. Lalu, apa mudarat sesungguhnya? Dan ini penting untuk yang saya ingin sampaikan. Saya tidak ingin mengatakan mudarat, tapi barangkali semacam flashback atau reaksi yang bisa justru membawa hal-hal yang negatif ya kepada kita umat Islam dan kepada upaya-upaya kita untuk memperjuangkan, khususnya dalam usaha untuk melawan stigma yang sedang dibangun tentang Islam itu. Salah satu stigma yang dibangun oleh Islam itu adalah bahwa ketika Islam itu berkuasa, maka Islam itu pasti akan melakukan segala sesuatu untuk merendahkan agama yang lain. Bahwa Islam itu kalau sedang pada kekuasaan tidak akan memberikan hak kepada orang lain. Bahwa Islam itu akan melakukan kezaliman-kezaliman. Ini kan semua stigma-stigma yang terbangun ya. Saya katakan stigma karena sesungguhnya realitanya tidak selalu demikian. Dan saya harus jujur saja bahwa kalau kita jujur dengan penaklukan-penaklukan atau penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh, mohon maaf, orang-orang lain kepada dunia Islam, justru konsekuensi yang umat Islam tanggung sangat luar biasa. Mungkin catatan sejarah yang paling nyata adalah perhatikan apa yang ada di Spanyol saat ini. Tidak saja bahwa umat Islam terbantai kemudian terusir bersama dengan umat Yahudi ketika itu dengan istilah inkusisi. Tapi masjid-masjid megah yang dibangun oleh umat Islam ketika itu dipaksa untuk dijadikan gereja. Kalau tidak dijadi gereja, maka dijadikan nightclub. Dan ini bisa kita lihat, bukan hanya catatan sejarah, tapi bukti di lapangan yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Anda jalan-jalan ke Seville misalnya, lalu masuk ke gereja-gereja yang megah di sana, Anda akan mendapatkan ada kaligrafi dalamnya, ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Kenapa? Karena itu bekas masjid yang kemudian dirubah menjadi gereja. Tapi stigma yang kemudian terbangun adalah bahwa Islam ini kalau berkuasa pasti gereja akan dijadikan masjid, umat Kristiani akan dipaksa menjadi Muslim dan sebagainya. Nah, ini kan stigma yang terbangun. Maka saya ingin mengatakan begini. Dengan segala kesenangan kita, kebahagiaan kita, sebuah kehormatan melihat museum ini berubah menjadi gereja. Tapi ada manfaat fikih dakwah yang seharusnya bisa kita pertimbangkan. Dan fikih dakwah ini bukan sekedar bahwa secara sesaat sentimen kita bangga dengan perubahan sebuah museum menjadi masjid lalu kita merasa kita sudah menang. Ini kan sebuah sentimen sesaat, emosi sesaat. Nah, kalau kita berpikir tentang fikih dakwah, maka coba kita memikirkan bagaimana reaksi dunia atau mungkin bagaimana kemudian ini akan dijadikan sebagai pembenaran atas stigma-stigma yang dibangun tadi itu. Benar bahwa Islam melakukan demikian. Dan oleh karenanya kalau sekiranya ini masih bisa dipertimbangkan, maka ini akan menjadi sebuah kontribusi besar dalam upaya untuk merubah stigma dunia. Orang mengatakan mereka juga akan merubah masjid menjadi gereja misalnya. Emangnya kita harus mengikut kepada keburukan atau membalas keburukan dengan keburukan? Idfa' billatihi ahsan. Karena Al-Quran mengatakan demikian. Ya, kalau teman-teman Kristiani kan selalu mengatakan kalau ditempelin pipi kanan kasih pipi kiri.
Ya walaupun kita nggak mengatakan itu, tapi upaya kita untuk menghadapi sebuah keburukan harus dengan tetap memakai moral ground kita. Tentu moral ground yang kita maksud pertama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi, berdasarkan sejarah, berdasarkan pertimbangan syariah juga, tapi juga sekaligus berdasarkan pertimbangan kepentingan dan khususnya kepentingan fikih dakwah kita. Karena kami yang di dunia barat ini, di Amerika misalnya, begitu susah untuk meyakinkan bahwa Islam itu adalah agama yang, dan memang demikian, itu keyakinan kita. Tanpa saya bisa meyakinkan orang, itu Islam begitu. Bahwa Islam itu toleran. Tapi kita berusaha untuk merubah persepsi. Dan image yang dikembangkan, persepsi yang dibangun, stigma yang kemudian dibangun, bahwa Islam itu nggak pernah toleran kepada orang. Maka dengan tetapnya, misalnya gedung Hagia Sophia ini sebagai apa yang seperti sekarang ini, orang merasa memiliki bersama. Pertama, itu tidak akan mengurangi kejayaan Islam. Percayalah, Islam ini tidak akan kita bisa menangkan dengan sebuah gedung saja. Dan tidak akan bisa terkalahkan hanya dengan masjidnya diambil alih misalnya seperti di Spanyol. Tidak bisa. Islam ini akan jaya. Dan ini saya sampaikan sekali lagi, untuk semua dengarkan, Islam itu akan jaya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yang kemudian perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membantu proses-proses untuk memudahkan bagi kejayaan Islam itu. Salah satu di antaranya adalah mencoba melawan stigma yang sedang terbangun itu. Dan salah satunya adalah bahwa Islam itu dipaksakan. Islam itu tidak toleran. Islam itu selalu merusak milik orang lain. Islam itu mengambil milik orang lain. Saya kira ini sangat penting sekali untuk kita pertimbangkan. Sehingga di saat kita melihat sebuah fenomena, sebuah kasus, sebuah situasi, tidak sekedar kita memakai pertimbangan emosi. Karena Islam tidak bisa kita menangkan sekedar dengan emosi kita. Diperlukan logika, sebuah pertimbangan rasional, langkah-langkah yang strategis, sehingga pada akhirnya kita bisa menampilkan, pertama kali, tampilkan bahwa Islam tidak seperti stigma yang Anda bangun. Tidak seperti persepsi yang Anda tumbuhkan. Tidak seperti image yang Anda gambarkan di mana-mana. Tapi Islam justru sebaliknya. Dan salah satu cara untuk kita menampilkan itu, membalik stigma semua itu, adalah dengan perilaku kita. Dan salah satu perilaku kecil yang bisa kita lakukan adalah tetap menghargai minimal sesuatu yang pernah dimiliki oleh orang lain. Walaupun orang lain mengambil alih apa yang pernah kita miliki. Tapi mari kita tampilkan bahwa kita memiliki moral ground, akhlakul karimah kita. Insya Allah dengan ini, justru kita bisa menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan dengan Islam yang rahmatan lil alamin ini, kita mampu merubah stigma dan persepsi yang salah terhadap agama ini. Dan percayalah, semakin berkurangnya stigma yang salah, persepsi yang salah tentang agama ini, maka cahaya kebenaran itu akan semakin tampil. Dan begitu cahaya kebenaran itu tampil, tak akan ada satu pun yang bisa menolaknya. Karena cahaya kebenaran ini adalah sesuatu yang tak akan tertandingi oleh apapun. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin sesuatu yang tidak sependapat dan tidak sesuai. Tidak ada masalah. Itu tidak mengurangi ukhuwah dan kebersamaan kita. Tapi mari kita mencoba selalu memakai akal yang lebih logis, pandangan lebih jauh ke depan, dan pertimbangan yang lebih luas di dalam menyikapi hal-hal yang harus kita sikapi dalam kehidupan kita ini. Demikian bersama saya, Syamsi Ali dari kota New York, setelah olahraga pagi. Sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.